Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Fitri Nadori dengan IPM 25782102 dari TRI 2D. Di sini saya ingin mengerjakan lab chapter PKA pada mata kuliah Jaringan Komputer 1 pada bagian modul 14.8.1. Paket tracer mengenai TCP dan UDP communication. Nah, jadi tujuan dari praktikum ini tuh kita memahami cara protokol TCP dan UDP serta melihat proses komunikasi data pada layanan HTTP, FTP, dan email yang melalui model simulasi paket tracer. Nah, di sini sudah ada instruksinya. Masuk aja kita yang pertama mengisi tabel ARP agar proses simulasi menjadi lebih sederhana. Kita akan multi server, kemudian kita ke command prompt, lalu kita ketik ping min n 1 yaitu 192 itu IP dulu 8.1.255. Perintah ini tuh untuk mengirim kayak mengirimkan satu paket ping ke broadcast. Maaf, ini salah ya, 168 harusnya. Alasan di RTL. Ada. Itu tujuannya untuk mengirim ARP table sebelum simulasi itu dimulai, seperti itu. Kemudian kita akan beralih ke mode simulation. Nah, di sini mode simulasi ini memungkinkan kita untuk melihat paket yang PDU yang bergerak dari satu perangkat ke perangkat secara detail seperti itu. Kemudian kita memasuki simulasi HTTP. Jadi kita masuk ke HTTP client. Kemudian kita ke desktop, lalu kita web browser. Tunggu sebentar ya. Memang agak lama. Nah, lalu kita masukin IP-nya 192.168 1.254. Kita go. Jadi ini tuh kayak tahap ini si klien itu akan mengakses web server menggunakan protokol HTTP yang berjalan di atas TCP port 80. Kita klik chapter forward-nya. Sebelum ini data dikirim sabar ya. Kita ulang coba. 192.168 1.254. Sebelum itu data web itu dikirim dan TCP ini melakukan, kita klik chapter forward-nya ya. Nah, di sini TCP itu melakukan three-way yaitu handshake dari SYN, ACK, dan ACK. Proses ini membuat komunikasi TCP bersifat reliable atau andal. Kemudian terlihat dari, kita klik PDU-nya ya. Nah, di sini ada inbound, out dan outbound PDU style.
Di sini tuh kayak terlihat destination port, second number dan account yang digunakan untuk menjamin pengiriman data. Kemudian kita akan simulasi FTP ya. Kita klik aja ke layar FTP. Kemudian kita lalu kita ketik FTP 192.168.1.254. Nah, ini digunakan untuk mentransfer file dan menggunakan TCP sehingga komunikasi bersifat reliable. Kemudian di sini kita akan pada paket FTP ini terlihat ada port 21 ya, yang merupakan port standar FTP dan memastikan data yang diterima dengan benar melalui mekanisme acknowledgement. Di sini ada 2 PDU, kemudian di sini kita ada simulasi DNS klien ya. Kemudian kita ke command prompt, kita ketikkan ns lookup multi server .pt.ptu. Nah, di sini DNS ini untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Kemudian kita klik chapter forward-nya. Nah, di sini emang dia berbeda dengan HTTP dan FTP. DNS ini menggunakan UDP port 53 ya. UDP itu tidak melakukan handshake dan tidak memiliki square number maupun acknowledgement. Selanjutnya kita akan simulasikan ke layar email. Lalu kita klik email, kemudian ke Composo. Di sini kita tuh user kita klik send.
Nah, di sini pada simulasi ini nih, email itu dikirim menggunakan SMPTP ya, yang bekerja pada TCP 25. Kita klik chapter forwardnya. Karena dia menggunakan TCP, jadi komunikasi email ini bersifat reliable dan menggunakan sequence number dan acknowledgement number. Kemudian kita multiplexing ya. Ketika beberapa aplikasi berjalan bersamaan, dia tuh menggunakan multiplexing. Dia tuh memungkinkan berbagai jenis data seperti HTTP, FTP, dan DNS dan email itu melewati jaringan yang sama tanpa saling mengganggu ya. Port number yang digunakan untuk membedakan layanan itu yang sedang berkomunikasi. Jadi mungkin kesimpulan dari praktikum ini nih kayak adalah TCP ini digunakan oleh HTTP, FTP, dan SMPT dan POP-T3 karena dia membutuhkan komunikasi yang andal. Sedangkan kalau TCP itu menggunakan handshake dan sequence number dan acknowledgement number untuk menjamin pengiriman data. Sementara kalau DNS itu menggunakan UDP karena membutuhkan proses yang ringan. Nah, selain itu juga praktikum ini menunjukkan bagaimana multiplexing memungkinkan banyak layanan menggunakan jaringan bersamaan. Di sini juga tidak ada check resultnya ya. Mungkin itu saja ya yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.